guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di bawah ini, channel Mbah Meo. Terima kasih. Ini tempat apa nih sini? Ya, di dalam Gua Gembyang ini kita mendapati sebuah kursi meditasi atau tempat duduk untuk melakukan pertapaan dan meditasi. Di sini merupakan tempat duduk utama itu sendiri, ya, yang kemudian tempat duduk ini ada relief naganya atau relief naga raja ini sendiri. Nah, kemudian di sebelah sini ini disebut juga apa? Kursi kelir atau tempat duduk untuk emban atau semacam pada masa kuno ini, terutama di relief candi, di relief yang ada di Candi Gunung Penanggungan ini ada relief namanya emban, yaitu seperti Kertala, Punta. Itu adalah kadehan atau pembantu yang menjaga dari gustinya, yang menjaga dari para raja itu sendiri. Yang kemudian pada masa Islam yang dikenal dengan Semar, Petruk, Bagong. Nah, inilah namanya kadehan atau tempat duduk pengawal dari bangsawan atau raja itu sendiri. Ikut semedi bersama tuannya. Pak, mereka boleh kapisan-pisan. Iya. Di Gua Gembyang yang ada di Desa Kuripan Sari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini, kita akan mendapati relief naga raja. Dalam mitologinya, Dewa Wisnu sebagai Mahadewa itu kemudian berubah wujudnya menjadi seekor naga Ananta yang kemudian menopang alam semesta ini di atas mahkotanya. Naga sendiri juga dipercaya sebagai penjaga alam bawah. Naga juga kemudian sebagai simbol raja-raja Jawa, termasuk raja-raja Majapahit dan Singosari. Naga Jawa memiliki ciri tidak memiliki kaki, sebagaimana mitologi naga Cina.
dijelaskan ini gua apa ini namanya? Ya. Gua Gembyang terletak di Desa Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Gua ini sangat berhubungan dengan situs Jolotundo yang ada di lereng barat Gunung Penanggungan. Dari sini menuju Jolotundo sekitar 3 km saja. Gua ini juga memiliki mulut dengan gaya arsitektur yang memiliki kesamaan dengan Candi Selomangleng yang ada di Kediri, termasuk Gua Selomangleng yang ada di Tulungagung dan Gua Pasir yang juga berada di Tulungagung. Gua ini dibangun pada abad ke-10 Masehi, yaitu masa Raja Airlangga. Pada masa Raja Airlangga inilah kemudian kita akan mendapati arsitektur pembuatan gua-gua yang difungsikan sebagai pertapaan, sebagaimana putri mangutah Raja Airlangga itu sendiri, yaitu Dewi Kilisuci, atau dalam prasasti dan bernama Dewi Sang Rama Wijaya. Ini juga memilih meninggalkan kehidupan politik dan kenegaraan serta beralih menjadi pertapa di Gunung Pucangan, yaitu nama kuno dari Gunung Penanggungan yang sangat dekat dengan situs ini. Meskipun gua ini dibangun pada abad ke-10, tetapi dari arca-arca yang berlanggam Singosari dan Majapahit, yaitu bersifat Buddhis atau wanita Buddhis, yaitu Avalokiteswara, yang merupakan lambang dari Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Gua ini memang terus difungsikan, baik abad ke-10 pada masa Raja Airlangga, kemudian masa Kediri, Singosari, sampai kemudian masa terakhir yaitu masa Majapahit. Sedangkan prasasti terdekat yaitu Prasasti Jiu 2 km dari lokasi ini juga menyebut tentang pembiayaan serta perlindungan dan perawatan bangunan-bangunan suci, antara lain kepada Sang Hyang Durga, kepada kemudian salah satunya adalah Sang Hyang Kabuyutan Silunglung. Nah, ini kemudian diduga nama Silunglung ini atau Kabuyutan Silunglung ini pada masa Majapahit itu merupakan nama kuno dari situs Gua Gembyang ini. Jadi selain gua utama yang berciri Gua Selomangleng, di kiri dan kanan Gua Gembyang ini ada namanya Gua Kelir atau Gua Pengapit, yang kemudian di gua inilah kemudian diduga tempat pertapaan para brahmacarin atau orang-orang yang mencari ilmu, yang melakukan laku dan berguru kepada seorang pendeta utama yang berada di gua utama tadi. Nah, di sini juga diduga selain kemudian tempat sebagai pertapaan brahmacarin untuk melakukan lelaku atau mencari ilmu, juga merupakan diduga tempat pertapaan para kadean atau para pembantu raja. Ya. Di mana kemudian para bangsawan dari Trowulan mengunjungi Gunung Penanggungan termasuk ke Gua Gembyang ini, kemudian selalu diiringi oleh para kadean dalam reliefnya seperti Kertala maupun Punta. Sedangkan dalam pewayangan kemudian dikenal dengan para Ponokawan. Inilah kemudian para kawula atau para hamba yang senantiasa mengikuti dan mendampingi para raja atau para pangeran atau tuannya, termasuk berziarah dan melakukan perjalanan suci dari kota Trowulan, ibu kota Majapahit, menuju Gunung Penanggungan ini atau menuju Gua Gembyang ini.